Halo Usnifers dari Usni Readers, kembali lagi bersama saya Nilam Cahya dalam podcast Ngopi. Ngobrol bareng Perpustakaan Usni. Podcast kali ini menjadi episode ke-8 dari podcast Ngopi, di mana narasumber kali ini berbeda. Bukan dari internal Usni, tapi dari eksternal yang seorang pegiat literasi yang juga berkecimpung di bidang perpustakaan. Kalau kita mengenal soal perpustakaan, kita mengetahui profesinya adalah pustakawan. Pustakawan mungkin dikenalnya hanya mengelola buku, koleksi, pelayanan perpustakaan. Tetapi di lain sisi, pustakawan juga punya sisi yang unik, di mana pustakawan bukan sekedar hanya mengelola perpustakaan atau bahan pustaka, tetapi juga dapat bertransformasi untuk lebih kreatif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat. Maka dari itu podcast Ngopi kali ini akan kedatangan narasumber seorang pegiat literasi yang juga berkecimpung di bidang perpustakaan, yaitu Kak Fauzia Febrianti, SIP. Halo Kak Fauzia. Halo Kak Nila. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Dari background Kakak saat ini lagi bekerja sebagai pustakawan di Cikal Serpong ya? Betul. Boleh diceritakan sedikit nggak sih gimana latar belakang sebelum jadi pustakawan di sekolah Cikal? Oke, pengalaman aku sebagai pustakawan tentunya punya background S1, menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian di sana juga karena ada program Pustikum, yaitu Pustakawan Praktikum, yang kebetulan saya juga ikut pada saat itu juga memperkaya pengalaman aku juga nih sebagai pustakawan. Selain dapat teori dari kelas, aku juga praktik langsung gitu ya sebagai mahasiswa. Kemudian ketika sebelum lulus juga aku pernah magang atau awalnya sih dari PKL gitu ya. Itu di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Sekarang namanya udah menjadi Perpustakaan Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, itu juga merupakan pengalaman yang berharga banget karena itu di situ semua teori yang aku dapat dari perkuliahan itu tuh diperkuat lagi dengan praktik-praktik di lapangannya kayak gimana, cara mengolah buku kayak gimana. Yang lebih penting cara kita berkolaborasi dengan komunitas kayak gimana, karena kebetulan perusahaan Kemendikbud tuh berkolaborasi dengan banyak komunitas gitu, dan kita diikut sertakan pada saat itu. Nah, setelah lulus dapat kesempatan untuk menjadi pustakawan di salah satu sekolah internasional, yaitu Raffles Christian School, sebelum pada akhirnya masuk ke perpustakaan sekolah Cikal gitu Kak. Pengalaman banyak banget ya Kak ya. Alhamdulillah. Okay. Kalau dari ini kan backgroundnya udah ilmu perpustakaan ya. Waktu awal-awal milih jurusan ini ketika kuliah, karena kan ini jurusan yang jarang banget loh orang milih gitu kan. Itu faktor apa sih dari Kak Fauzia, faktor terbesarnya untuk memilih jurusan ilmu perpustakaan? Oh, tentunya aku nggak bakal bermanis-manis lidah, karena aku juga mengakui bahwa aku mengakui sih kalau mimpi itu bertumbuh seiring berjalannya hidup kita gitu ya. Emang dari awal pas aku pilih jurusan ilmu perpustakaan ini, itu juga aku sedikit ragu, ini kira-kira karirnya akan bisa aku banggakan nggak ya di keluarga gitu. Oh iya benar. Kayak kan kalau misalnya dari keluarga kan kalau jadi dokter mungkin lebih dibanggakan, dokter atau gitu. Ya ilmuwan lah atau kalau pustakawan kayak pustakawan apa itu gitu, jagain buku doang. Jagain buku. Nah, jangankan dari keluarga, orang random gitu aja kayak kita ngejelasin pustakawan tuh apa sih gitu. Iya. Tapi pas udah nyemplung ke dunianya, di dunia literasi gitu ya, apalagi aku tuh bersyukur banget di setiap tahapan karir gitu aku itu tuh bertemu dengan lingkungan yang suportif gitu ya dengan dunia literasi khususnya. Sekarang aku di perpustakaan sekolah itu tuh
aku merasa aku tuh menjadi tempat atau wadah buat anak-anak dan berdampak langsung untuk mereka gitu. Karena kan anak-anak ya, anak-anak tuh seneng banget gitu berada di dunia itu gitu. Dan aku ngerasa kayak dunia literasi tuh fun banget ternyata. Nah, belum lagi sekarang trennya itu Kak udah mulai bergeser nih. Sekarang tuh orang baca buku itu keren gitu di sosial media. Bahkan ada di TikTok pun jadi BookTok kan. Jadi di BookTok itu tren banget tuh kayak wah gitu, orang baca buku apa nih gitu, lagi tren baca buku apa nih gitu. Ada komunitas ya, misalnya bisa tambahin yang komunitas kayak baca bareng gitu kan. Jadi mereka tuh kayak nggak kenal tapi ngumpul bareng-bareng buat baca buku. Komunitasnya udah terbangun banget sih sekarang. Jadi aku ngerasa ketika aku bilang aku pustakawan dan aku orang yang bekerja di dunia literasi, aku ngerasa kayak I'm proud of it gitu. Aku bangga gitu ada di dunia literasi ini. Berarti Kak Fauzia juga share mungkin di TikTok, di Instagram soal. Oh iya, tentu saja. Tentu Nanti saja. kalau boleh tahu bisa di sini ya, dikasih tahu akun TikToknya. Di sini ya. Tapi dia itu promosinya emang apa ya? Impactnya kerasa banget. Kalau dari yang Kakak share nih. Kerasa banget karena mereka ternyata Gen Z ini, Gen Z ini, Gen Alpha ini, mereka tuh ternyata aware banget dengan dunia literasi gitu. Apalagi sekarang mungkin karena perkembangan informasi, orang udah pada main gadget gitu kan. Jadinya ketika aku share masalah dunia pustakawan atau dalam ini kayak buku atau project aku di Liberate itu nanti akan aku jelasin lebih lanjut. Di spill ya, mau kita bahas nih. Mereka tuh ngeresponnya tuh positif banget gitu. Kan kayak wah itu pekerjaan impian aku nih jadi pustakawan gitu. Kita juga anggapnya kayaknya orang nggak ada yang bermimpi jadi pustakawan. Betul, gitu. sekarang udah ada dari kecil bermimpi jadi pustakawan gitu. Itu suatu pencapaian banget ya. Tadi kan udah di spill juga nih ya, pekerjaan utama dari Kak Fauzia. Nah, karena di sini kita mau bahas soal sisi pustakawan yang kreatif inovatif, tapi juga bisa jadi istilahnya pustakawan trainer kali ya, kayak dari pustakawan jadi entrepreneur gitu. Boleh nggak diceritain sedikit soal ini bisnis ya, lebih ke bisnis ya? Namanya Liberate.id. Boleh diceritain Kak ke teman-teman Usnivers dan Usni Readers? Oke. Kalau untuk Liberate sendiri, ini tuh lahirnya ketika kita tuh waktu itu udah tahun 2019-2020 kita lagi magang di perpustakaan Kemendikbud. Di situ kita mungkin karena orang-orang yang kita temui juga orang-orang yang mungkin dalam segi ekonomi mumpuni gitu ya, menengah atas gitu lah ya. Kita mulai menyadari ternyata ada ya orang tuh memiliki koleksi di rumah, kalau koleksi pribadi tuh banyak gitu, dan mereka memerlukan bantuan nih untuk dalam merapikan bukunya gitu kan, atau mungkin mengkurasi bukunya di rumah gitu, atau mungkin self branding gitu atau personal brandingnya mereka gitu. Gitu. Nah dari situ tuh kita mulai mikir bisa nih kita masuk ke ranah yang kayak gini. Waktu itu namanya belum Liberate gitu. Waktu itu masih kayak ya udah kita kalau misalnya ada project yang datang kita ambil gitu. Nah kebetulan pada itu project pertamanya transisinya adalah kita tuh dapat project memasukkan latsar, laporan yang latsar CPNS. Latihan dasar CPNS. Betul, kita data inputting di Pusdiklat Kemendikbud Ristek pada saat itu. Nah dari situ orang yang memberikan kita project ini juga tertarik karena kita sedikit spill nih bahwa kita bisa nih membantu untuk project perpustakaan pribadi. Karena beliau juga memiliki koleksi yang cukup banyak, akhirnya beliau bilang kayak aku tertarik nih untuk kalian bantu merapikan
perpustakaan pribadi aku. Nah dari situ oke, kita harus sebelum kita ambil proyeknya kita harus bentuk dulu nih gitu, bentuk dulu nih kalau kita tuh profesional bukan bukan cuma kayak proyek-proyekan seperti biasa. Terus akhirnya kita seriusin, kita buat proposalnya seperti apa, kemudian dari segi budgeting kayak gimana, SOP-nya kayak gimana gitu. Apa sih servis-servis yang bisa kita berikan tuh apa aja kita siapkan gitu sebelumnya kayak gitu. Gitu Kak, asal mulanya terbentuknya Libret gitu. Oke, tadi menarik banget sih ya awalnya. Sebenarnya cuma untuk proyek yang di Dikbud, terus jadi ada yang tertarik untuk bikin perpustakaan pribadi gitu. Nah dari tadi kan di Kak Fauzia bilang ada menyusun SOP segala macam. Nah itu backgroundnya dari mana? Dari Perpusnas kah atau dari luar negeri atau peraturannya gitu? Nah karena ini perpustakaan pribadi itu cukup unik ya Kak, karena nggak semuanya itu pengen secara teknis seperti perpustakaan di sekolah yang kayak temu kembali atau misalnya pokoknya harus sesuai SOP. Iya, sesuai dengan SOP yang kita pelajari gitu. Ternyata itu bisa dari segi estetika, iya bisa dari segi misalnya mereka pengennya di branding aja gitu dengan koleksi-koleksinya mereka gitu. Jadi dalam pembuatan SOP-nya juga kita cukup bereksplor gitu ya. Jadi kayak gimana nih kita mau menggabungkan dari segi estetikanya seperti apa, dari segi ilmu kita juga sebagai pustakawan seperti apa, membuat sistemnya kayak gimana, itu juga kita belajar dengan tim kita yang ahli di bidang itu gitu. Dan lagi-lagi itu kuncinya adalah kolaborasi ya Kak. Iya, kita kolaborasi dengan orang-orang yang ahli di bidang-bidangnya itu. Gitu. Nah, berarti kan ini Kak Fauzia tidak sendiri ya? Betul. Teman-temannya gitu. Tentunya. Teman-temannya sendiri tuh udah dibagi-bagi belum sih? Ini bagian bagian IT, bagian budgeting kah, atau bagian yang CEO-nya mungkin? Nah saat ini tuh kita masih bisnis personal aja kan. Jadi kita masih self employee nih istilahnya, kayak masih mempekerjakan diri kita sendiri untuk apapun itu gitu. Jadi nggak hire orang lain. Nah saat ini baru yang kita hire dari luar dari tim inti itu baru IT. Itu sistem perpustakaan. Iya, sistem perpustakaannya itu baru IT. Kalau untuk tim intinya masih aku kenalin ya tim intinya. Aku Fauzia, ada Maililah, ada Upi, Lutfia. Itu adalah 3 tim inti kita, founder aku bilang. Selain founder ada lagi nggak kayak mungkin penasehat atau? Oh tentu aja. Kita butuh penasehat yang ahli banget nih gitu kan. Kayak first time banget kan, jarang ya pustakawan seperti ini. Kita masih di ranah kita sebagai alumni UIN gitu. Aku mencari teman-teman juga yang udah lama berkecimpung di dunia pustakawan gitu, atau yang udah pernah di bisnis ini sebelumnya. Jadi ada tentunya penasehat itu Kak Laga Al-Ahli. Alumni UIN juga. Betul, alumni UIN juga. Jadi kita memberdayakan alumni-alumni. Tadi kan Kak Fauzia bilang Libret.id ini masih personal bisnis ya. Berarti belum ada PT kah atau CV gitu? Nah untuk saat ini kita mulainya personal bisnis dulu untuk lihat kayak apa sih dari segi manajemennya kayak gimana. Kita mapping dulu nih kayak kita tuh nyamannya seperti apa sih menjalankan bisnis ini gitu. Jadi ketika nanti kita udah mulai memahami kondisi lapangannya, tentunya kita juga punya visi ke situ gitu untuk untuk memiliki badan hukum gitu, kayak misalkan PT atau TV gitu in the future. Tapi itu pasti ada perjalanan kita menuju situ. Tapi untuk tentu pasti ada gitu. Tapi untuk saat ini ya kita masih mapping dulu nih kayak gimana gitu. Oke, ini kan sambil itu saya berjalan ya, biasanya Kak Fauzia dan teman-teman itu cari kliennya itu dari apa? Apakah nyebar proposal ke, mungkin punya link, koneksi, atau ya udah nunggu siapanya ada yang mau
Mungkin dari Kak Fauzi ada promosi kan di Instagram ya? Apakah dari Instagram juga ada yang tertarik, ada yang direct message juga kan? Atau gimana? Oke. Untuk marketingnya, karena project pertama kita tuh personal banget, jadi dia approach sendiri ke kita gitu. Nah, jadi tentunya kita masih yang efektif banget masih word of mouth gitu, masih dari mulut ke mulut gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalnya sekarang aku udah mulai kayak gimana nih kita promosi melalui TikTok biar jangkauannya lebih luas, nggak area Jakarta aja, mungkin bisa di luar Jakarta gitu, atau bahkan mungkin luar negeri gitu ya. Jalan-jalan gratis kan? Jalan-jalan gratis tentu saja gitu. Nah jadi kayak melalui media sosial itu juga udah kita jalankan, dan kemarin-kemarin juga kita sudah di approach oleh klien kita yang dari luar negeri gitu. Dari itu juga satu kayak tanda bahwa oh ternyata efektif gitu untuk kita promosi di sosial media. Ternyata sampai nih ya? Ternyata sampai gitu ke luar gitu. Nah sekarang tinggal gimana nih kalau misalnya ada klien dari luar, berarti kan kita juga harus bikin planning nih gitu dari kitanya. Karena kalau misalkan ada kesempatan kita juga harus siap gitu. Kalau kita kan kalau ke luar negeri harus ada visa, Harus ada visa atau at least pasport kan gitu ya. Gitu. Jadi kan Kak Fauzia sudah menjelaskan nih gimana bisnisnya Libret ini. Kalau boleh tahu dari kapan sih sebenarnya? Nah, tadi kan kalau dari Kemendikbud mungkin baru bibit-bibitnya lah gitu ya 2019 pas COVID ya, kayak zaman COVID. Jadi pas memulai mungkin kayak yuk bikin ini, yuk bikin logo atau bikin ini struktur organisasinya gimana, itu di tahun berapa? Itu sebenarnya udah mulai pembentukan bisnisnya di tahun 2022. Kemudian di tahun yaitu membentuk kayak misalkan logo official seperti apa, terus kita punya email atau misalkan nomor yang bisa dikontak oleh klien gitu-gitulah, proposal gitu ya. Itu di tahun 2022, kemudian di tahun 2023 adalah klien pertama kita gitu. Jadi pertama yang memang organik ya, yang organik, yang kayak tadi kan sebelumnya permintaan ini gitu. Jadi ini organik, langsung kayak menghubungi Libret untuk dibantu gitu. Oke, berarti kan tadi Libret ini dimulai dari 2022 dengan klien pertama yang secara personal approach ke Libret itu 2023 ya. Bisa di-spill nggak nih Kak untuk mungkin tarif ya untuk misalnya teman-teman nih Usnides atau Usnivers yang punya koleksi pribadi, mau bikin perpustakaan pribadi gitu, tapi dengan bantuan Libret gitu. Oke, di-spill tarifnya. Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan ada orang yang approach atau tertarik untuk menggunakan layanan Libret, itu tuh kita tahapannya adalah konsultasi terlebih dahulu. Karena memang kita tuh sangat unik, setiap proyek kita tuh unik. Jadi tergantung klien kita tuh perlunya apa. Apakah ingin kurasi aja atau justru dia ingin self atau personal branding. Kayak misalkan aku backgroundnya dokter, tolong carikan koleksi-koleksi yang relate sama pekerjaan aku gitu ya. Nah, jadinya kayak setiap proyeknya tuh unik gitu. Jadi kalau aku spill budget sebenarnya itu agak terlalu variatif. Jadi tergantung nanti hasil konsultasinya seperti apa. Tapi tentunya masih sekarang kita masih bisa terjangkau, aku bisa bilang gitu. Aku bisa bilang masih terjangkau buat Bapak Ibu di sana yang butuh layanan kita gitu. Mungkin karena kita base-nya di Indonesia, jadi mungkin kalau kalian kita masih di Indonesia, jadi masih kayak oke lah gitu Kak. Masih budgetnya nggak terlalu kayak kalau misalnya datengin dari luar gitu. Kecuali kita kayak kliennya dari luar. Akomodasinya itu yang bikin mahal ya. Dan course-nya juga kan. Iya. Kalau misalnya ada yang mau bikin perpustakaan pribadi, tapi dia nggak ada koleksinya nih. Berarti itu ada budget tambahan untuk beli koleksi juga. Tentu aja sih Kak. Tentu aja kita menyediakan layanan untuk pengadaan buku. Kita nanti akan cari juga ke supplier. Karena kebetulan juga background kita adalah pustakawan, kita juga punya supplier buku yang udah kita tentunya tahu gitu dengan harga yang
pastinya beda dengan toko buku seperti biasa gitu. Jadi kita nanti akan pengadaan buku, terus sebelum pengadaan buku mungkin sebelum jauh dari itu juga kita survei dulu, misalkan klien kita misalkan backgroundnya apa, buku-buku yang dibutuhkan seperti apa, variasinya seperti apa, seperti itu. Jadi kita menyediakan layanan pengadaan buku gitu. Berarti kan tadi ada jasa untuk ya mungkin pengolahan bukunya, ada juga pengadaan. Apakah ada layanan lain kira-kira yang ditawarin untuk library ini? Oke. Layanan lain adalah sejauh ini kita memiliki layanan pengadaan buku, kemudian kurasi. Nah, dari segi kurasi itu kan kita menyediakan bukunya. Tentunya kita juga akan berkolaborasi dengan arsitek, misalnya kayak gitu. Karena tadi dari sisi estetika. Dari segi estetika gitu ya. Jadi misalnya aku pengen bukunya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini untuk tata ruang seperti ini gitu. Jadi itu nanti kita berkolaborasi dengan arsitek dari segi estetikanya seperti apa gitu. Nah, itu untuk biasanya klien-klien yang tidak membutuhkan bukunya diurutkan sebagaimana di perpustakaan ya, gitu. Klasifikasi. Bahkan ada juga yang menata bukunya sesuai warna misalnya, atau tema tertentu gitu, atau disesuaikan dengan dekorasi ruangannya gitu. Tinggi, rendah biasanya. Jadi itu juga kedepannya kita akan menyediakan layanan itu, layanan dimana kita akan berkolaborasi dengan arsitek. Berarti ini layanannya coming soon ya? Coming soon, karena sejauh ini belum ada sih klien yang membutuhkan layanan itu gitu. Jadi sejauh ini masih klien yang membutuhkan untuk klasifikasi buku, untuk memasukkan buku ke dalam sistem, pengadaan gitu. Tadi kan dibahas juga nih Kak Fauzia kan profesi utamanya adalah pustakawan di sekolah. Nah dari pihak sekolahnya tuh tahu nggak atau ada dukungan nggak dari pihak sekolah dengan pekerjaan sampingan ini? Tahu nggak ya? Atau mungkin karena kan kalau sekolah tuh biasanya Senin sampai Jumat. Mengerjakan library ini apakah di weekend atau waktunya gimana biasanya? Sebenarnya bantuan sekolah terhadap bisnis yang aku jalanin itu sebatas bahwa apa yang aku lakukan di sekolah itu seperti laboratoriumnya aku gitu. Kayak ternyata kalau misalnya aku menata buku seperti ini, anak-anak gampang ya untuk menemukannya gitu. Atau ternyata untuk bikin layout seperti ini itu mudah penggunaannya, atau ternyata secara estetika bagus gitu. Jadi bereksperimennya? Iya, bereksperimennya di tempat kerja gitu kan. Jadi itu tuh sebagai laboratorium aku untuk nantinya juga menjadi bahan diskusi sama teman-teman yang lain gitu. Oke, selama bisnis library ini berjalan, apa aja sih biasanya tantangannya dari yang sudah terjadi gitu? Oke. Tantangannya pasti waktu sih Kak. Karena tadi yang nggak fleksibel ya? Karena kita semua yang bekerja di library itu masih memiliki pekerjaan utama gitu di masing-masing. Jadi ketika kita kembali kepada library, kita tuh harus sepintar mungkin membagi waktu kita, gimana caranya pekerjaan ini tetap berjalan gitu, dan library juga tetap bisa tumbuh gitu. Jadi itu sih sekarang paling struggle, karena memang kayaknya siapa startup manapun gitu ya yang ada gitu, itu pasti struggle awalnya kayak gitu, karena foundernya pasti memiliki pekerjaan yang menghasilkan, yang membuat kita hidup gitu ya, yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi kita tetap harus fokus sama pekerjaan ini. Pokoknya prioritasnya pekerjaan utama dulu. Iya. Pernah nggak sih dapet klien yang mungkin agak struggle juga menghadapinya gitu? Misalnya ada yang nawar banget gitu. Kak Fauzi dan teman-teman udah ada nih di proposalnya budget sekian, tapi ditawarnya tuh jatuh gitu. Apakah pernah ada kasusnya? Biasanya awal-awal
pasti kayak gitu sih. Kita juga agak kesulitan untuk memberikan pemahaman bahwa kita tuh budget segitu dengan banyak pertimbangan gitu kan. Seperti yang Kakak tahu juga di dunia pustakawan gitu ya, untuk mengolah satu buku aja itu memerlukan waktu yang lama gitu. Kita harus menentukan subjek gitu kan, inputting datanya seperti apa, ada rapi gitu kan. Nah, jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan kita, karena sebetulnya selain dari kita, ketika misalkan ada proyek datang, kita juga kadang merekrut anak magang gitu untuk membantu kita inputting buku gitu. Itu juga kan ada orang-orang yang kita perbantukan, yang harus kita bayar gitu. Jadi itu juga menjadi bahan pertimbangan kita. Nah, untuk memberikan pemahaman itu pada klien yang pemikirannya mungkin inputting satu buku masa segini sih gitu, kayak masa sih gitu semahal ini. Tapi ya perlahan juga kita kasih tahu bahwa ketika proyeknya udah jadi pun mereka akhirnya mengerti, oh ternyata memang sekrusial itu ya gitu untuk menentukan buku, bahwa nantinya di raknya seperti akan tersusun setiap subjek yang mirip itu ternyata berdampingan ya. Jadi aku kalau nyari subjek yang ini akan berdampingan di bukunya, nggak perlu nyari-nyari ke tempat lain. Kalau ya saya juga sebagai pustakawan menemukan juga misalnya mau cari subjek ini di mungkin ada di perpusnas, ada di perpustakaan lain, itu biasanya beda nomor itu dengannya tiap kepala itu beda mikir subjek yang mana, jadi harus benar-benar pas gitu. Belum kan quality control kan, berarti kita harus standarisasinya sama betul. Makanya kenapa biayanya yang dipertimbangkan, ini kan bidangnya di pustakawan ya, terus bisa jadi bisnis gitu. Itu kira-kira menurut Kak Fauzia, skill apa sih yang harus diasah supaya kita bisa memanfaatkan situasi biar jadi cuan? Menurut aku skill yang harus dipunya itu kepekaan, karena di situasi yang sekarang kita tuh pasti punya keresahan kan setiap orang. Oh gimana ya ini kayak banyak orang yang punya buku ternyata numpuk gitu di kardus gitu. Nah, itu juga kan suatu keresahan gitu. Gimana cara kita membuat keresahan ini menjadi suatu sesuatu yang kreatif gitu, sesuatu yang inovatif gitu ya kan. Nah itu dimulai dari kepekaan kita terhadap lingkungan kita gitu. Kayak aku menemukan library juga dari keresahan aku dan teman-teman aku ketika punya pengalaman di magang di suatu tempat gitu. Ternyata ada nih orang-orang yang memiliki koleksi yang cukup banyak di rumahnya gitu. Dia bercerita bahwa aku tuh iri tuh nggak sama orang yang punya mobil, aku tuh iri sama orang yang punya koleksi yang banyak gitu. Jadi kayak ternyata ada ya orang yang sekonsen itu dengan dunia literasi, dengan buku gitu. Nah orang-orang yang punya passion di itulah yang kita membuat kita kayak ada nih kita orang-orang seperti ini gitu. Nah dari situ, dari kesan itu, dari membuat aku peka bisa kita berinovasi di bidang ini gitu. Jadi buat kalian buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman gitu yang mau mulai bisnis, menurut aku gak usah jauh-jauh, lihat aja dari keresahan di keseharian kalian kan. Kalau Kak dia kan dari buku, kalau orang-orang di bidang lain ya terserah apapun dengan bidangnya gitu. Gak usah orang ini bisnis apa nih buat jadi kaya raya gitu, jadi dia ikutan, gak perlu jauh ke situ. Menurut aku ya lihat aja dari terdekatnya kita gitu. Mungkin kalau yang sering dilihat kayak misalnya pengelolaan sampah, jadi Pandawara Group bisa, atau mungkin bisa bikin kerajinan tangan dari sampah. Itu kan juga maksudnya dari kepekaan itu udah membuat bisnis, udah juga menjaga lingkungan gitu kan. Oke, terakhir nih Kak Fauzia, pesan apa sih yang mau disampaikan ke Usnivers dan Usnileaders, apalagi terkait sama literasi dan bisnis yang bisa jadi satu ini? Menurut aku selain tadi ya, kita harus peka ya di dunia yang sekarang cukup cepat ya informasinya, sering kayak informasi tuh berlalu kayak cepet banget gitu kan. Nah kita tuh sebagai manusia juga harus peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita, tidak hanya
informasi tuh nggak hanya lewat gitu aja, kita juga harus deep dive gitu apa yang terjadi sebenarnya di lingkungan ini gitu. Nah, juga sebagai orang yang tadinya tidak merasa berada di jalur yang tepat, aku merasa bahwa mimpi itu berkembang sesuai dengan perjalanan hidup kita. Jadi buat kamu yang merasa sedang tidak di jalan yang tepat nih, kayaknya aku salah jurusan, ini bukan passion aku. Iya, itu passion aku gitu. Menurut aku jalanin aja dulu, karena mimpi itu nggak harus selalu kayak apa yang kamu mimpikan di waktu kecil gitu, nggak harus mimpi yang kamu bawa di waktu kecil gitu. Mimpi itu berkembang, kamu lihat setelah seiring pertumbuhan hidup kamu, perjalanan hidup kamu lihat apa yang udah membuat kamu besar, tumbuh, berkembang gitu di bidang itu, mungkin di situ tempat kamu. Jadi kamu selain peka, kamu juga harus apa ya disebutnya kalau kayak gitu, kayak bersyukur dengan dengan apa yang udah kamu jalani. Betul. Dunia ini dinamis ya. Dunia ini dinamis, betul banget. Betul. Jadi kayak menurut aku jalanin aja yang terbaik, do your best gitu di setiap bidang yang kamu jalanin. Karena nanti pada akhirnya ketika ada peluang, kalau kamu siap, kamu bisa ambil peluang itu gitu. Keren banget nih Kak Fauzin. Makasih banyak kami malam ini sudah mengundang Usni Readers, Usnivers, dan Usnivers. Semoga podcast kali ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, bisa jadi manfaat juga, apalagi yang mau berbisnis juga ya. Oke, Usnivers dan Usni Readers, jangan lupa pantengin podcast ini. Kalau ada ide tema untuk podcast selanjutnya, bisa komen di video di bawah ini ya. Jangan lupa juga nonton video kami yang lainnya di YouTube Perpustakaan Usni dan juga di Instagram dan TikTok Usni_Library. Terima kasih, tetap produktif dan berprestasi. Salam literasi. Usni Library, Level up your life.